selamat pagi, selamat datang di vlog aku. Hari ini aku udah sampai di kampus. Masih sepi banget, belum banyak yang datang. Masih kosong. Kosong lah ya. Suara aku agak berubah sedikit gak sih? Berubahnya sedikit apa berubah banyak? Sedikit lah ya. Kayak suaranya kayak suara-suara hidung gitu ya kan. Soalnya aku lagi pilek dan batuk. Biasanya sih aku kalau sakit itu tetap aktivitas biasa. Selagi nggak yang meriang-meriang banget. Kalau udah meriang-meriang banget tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena gerak aja tuh udah lemes banget. Aduh, pegel banget. Itu kemarin sih. Sekarang udah lumayan agak mendingan. Tapi pilek dan batuknya baru muncul. Kemarin-kemarin tuh baru bersin sama gatal-gatal tenggorokan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi harus disyukuri. Aku ada acara ngikutin suami. Aku mendampingi suamiku untuk acara pembukaan rumah sakit di daerah Pangkal Pinang. Aku nggak mungkin mengabsenkan diri dalam mendampingi suamiku. Oh iya, aku mau cerita dan mau ngebahas tentang bully membuli. Aku pribadi itu pernah banget mengalami pembulian. Waktu aku SD itu aku pernah dibully sama temen-temen aku. Aku tuh dibilang anak manja, anak mama, kayak gitu-gitu lah ya. Soalnya mama aku itu selalu nganter jemput aku, bahkan beliau tuh nungguin aku di sekolah. Aku nggak tahu kenapa, mungkin balik lagi karena aku ini anak tunggal. Terus aku punya fisik yang lemah, sedikit-sedikit sakit waktu dulu ya, waktu aku kecil. Jadi mama tuh overprotektif, mama dan papa overprotektif gitu ke aku dulu. Nah, tapi itu berimpact kepada perilaku teman-teman ke aku dulu. Jadi aku tuh suka dibully, suka dikata-katain gitu. Aku masih inget sampai detik ini bagaimana cara mereka membully aku dulu. Aku tuh punya temen cuma beberapa doang ya. Nah, terus setelah aku SD, aku itu SMP. Di SMP oke lah ya, tidak ada pembuli-bulian. Karena aku waktu kelas 3 SD bilang sama mama, "Mah, udah jangan jemput dan tungguin Suci di sekolah." Karena Suci selalu dibully sama temen-temen karena dianggap Suci itu anak manja. Dulu aku bilang kayak gitu sama mama. Terus sampai pada akhirnya mamaku udah gak pernah nungguin aku lagi. Aku tuh pulang jalan kaki sama temen-temen aku ya, bareng-bareng kayak gitu. Tapi teman-teman yang deket doang sama aku. Ada beberapa lah yang deket sama aku waktu SD. Tapi lebih banyak yang ngebully sih aku. Aku masih ingat banget dan masih ingat jelas banget bagaimana cara mereka membully aku. Sampai aku SMP alhamdulillah nggak ada yang bully-bulian. Karena waktu itu aku udah mulai mandiri. Aku bener-bener sendirian. Aku nggak pernah diantar. Aku bahkan ingat banget waktu study tour, HP ku lowbat, mati. Terus mama sama papa tuh nggak tahu kalau misalkan aku udah sampai. Aku sekolah tuh di daerah Pekapuran, Depok ya. Nah, jadi mama tuh nggak tahu kalau misalkan aku udah sampai. Itu posisinya malam. Jadi aku mau nelfon mama, HP ku udah mati, nggak hafal nomor mama juga. Akhirnya aku pulang sendirian naik angkot. Posisi jam 8, jam 9 malaman kayak gitu. Terus mamaku udah kocar-kacir, mama sama papa kocar-kacir nyari aku kemana. Tuh aku akhirnya udah sampai di rumah kan waktu itu pas ketemu sama mama sama papa. Tapi mama sama papa tuh kayak cemas banget gitu, sumpah cemas banget. Akhirnya aku setelah kejadian itu aku berusaha menghafal nomor telepon mamaku. Sampai detik ini aku masih hafal nomor almarhumah mamaku karena nggak pernah ganti nomornya. Jadi bully-bulian itu benar-benar merusak memori ya. Karena sampai detik ini aku masih terekam jelas bagaimana cara mereka membuli aku, walaupun cuma kayak kata-kata, "Iya anak manja, iya anak mami," kayak gitu. Aku tuh sering banget dibilang, Suci anak manja kayak gitu. Aku nggak mau itu sampai ke anak-anak aku, karena itu benar-benar memori aku udah rusak. Aku selalu inget tentang itu. Terus sama satu lagi, pas zaman aku kuliah S1, aku pernah kena bully literally sampai satu angkatan. Mungkin teman-teman aku yang lihat ini, yang satu angkatan pasti tahu siapa orang yang ngebully aku. Jadi gini ceritanya, aku tuh ngejar buat nyelesain dapat
surat keterangan lulus ya, SKL, karena aku mau ngejar buat beasiswa yang aku dapetin waktu itu adalah beasiswa yang langsung S3, jadi aku langsung S2 langsung S3 ke 5 tahun gitu deh kalau nggak salah aku. Nah jadi aku membutuhkan SKL, surat keterangan lulus. Tapi kalau mau ada SKL aku harus ujian skripsi lebih cepat. Maksudnya aku harus segera ujian skripsi gitu ya. Nah, jadi seangkatan itu waktu itu aku yang paling pertama, aku yang mengajukan duluan ke bagian kaprodi. Nah, kalau di kaprodi itu bisa jalan kalau minimal ada 5 mahasiswa yang sama-sama mau sidang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku share lah informasi itu ke grup angkatan ya. Aku tuh pikiran aku bener-bener murni banget. Aku mikir kayak siapa tahu aja ada teman-teman yang udah mau sidang tapi terhambat karena mereka nggak tahu kalau misalkan udah ada yang daftar kayak gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu. Nah jadi angkatan aku tuh ada 10 kelas ya, 10 kelas. Dalam kelas itu ada 40 orang. Jadi banyak banget kan. Nah akhirnya itu aku chat via line kalau nggak salah waktu itu. Aku bilang sama angkatan aku, teman-teman kalau ada yang udah selesai skripsinya, sudah ACC sidang, boleh langsung didaftar aja kayak gitu kan. Aku bilangnya kayak gitu doang. Terus kalian mau tau nggak apa jawabannya mereka? Tak aja nikah mah mengkonya buru-buru untuk sidang, itu katanya mereka. Itu tak aja nikah tuh kayak pengen cepet-cepet nikah. Terus habis itu apa lagi yang paling sakit hati aku banget sampai detik ini adalah kebelet nikah. Gitu kata-kata dari salah satu dari temen aku yang sangkatan itu. Dia bilang kebelet nikah, kamu kebelet nikah, itu katanya dia. Aku memang sudah punya pacar, aku sudah menjalin hubungan sama suamiku itu dari awal aku masuk kuliah. Dari usia aku itu 18 tahun. Jadi aku memang sudah sama-sama dia, tapi jauh gitu kan. Dia menjalankan sekolahnya, aku pun juga menjalankan sekolahku gitu kan. Cuma aku gak ada pikiran buat nikah saat itu. Yang aku pikirin itu aku pengen ngambil beasiswa yang 5 tahun langsung S3 itu. Pikiran aku kesana. Tapi dan aku juga memberitahukan informasi itu murni karena aku tahu informasinya gitu. Tapi jawaban oknum ya, aku bilang itu oknum karena hanya beberapa orang, tidak seluruh angkatan yang membuli aku. Cuma kata-katanya itu sungguh sangat membuat aku tidak pernah lupa dengan kata-katanya gitu. Jadi hati-hati sama mulut ya. Aku udah berulang kali mengatakan bahwa mulut itu benar-benar senjata yang paling tajam. Kalau tidak bisa dikondisikan dengan sebaik mungkin, hati-hati karena itu akan bisa merusak diri kalian dan merusak diri orang lain. Ya. Oke. Jadi jangan ada membuli-bulian. Kasihan sama orang yang dibully. Karena dia tidak akan pernah bisa lupa tentang hal itu. Oke. Bye-bye, aku ngajar dulu. Sama seperti fungsi pada persediaan, kalau FIFO itu first in first out, LIFO itu last in first out, dan rata-rata hitung berarti adalah proses dalam pembagian ya. Sama dengan sistem dan mekanisme pada rata-rata, hanya mereka menjumlahkan baru mereka membagikan dengan unit yang selesai. Kalau yang FIFO itu adalah masuk pertama, keluar pertama, yang pertama yang di awal maka itu yang dicatat dan harus diselesaikan, baru yang unit berikutnya. Kalau LIFO itu hanya dibalik lagi, unit yang terakhir kita catat, kita selesaikan, baru unit yang di awal. Biasanya penggunaan metode kayak gini nih dalam metode pokok proses itu pada apa? Pada proses apa? Biasanya penggunaan apa? Yang kira-kira kita bisa gunakan metode rata-rata dan FIFO-LIFO ini apa? Udah pasti dia untuk metode persediaan ya. Persediaannya apa aja yang kira-kira di dalam metode harga pokok proses itu yang muncul? Persediaan bahan baku ya. Bahan bakunya yang pertama yang mau kita pakai yang mana ya kan? Terus apa lagi? Pencatatan pendistribusian barang dalam gudang. Barang-barang yang sudah selesai itu kan juga akan menggunakan metode persediaan ya.
Nah, biasanya kita akan menggunakan metode tersebut. Jadi aku beli ini, cilok ini rame banget nih. Mahasiswa aku beli di situ tadi. Ini aku beli juga, aku pengen nyobain. Apa sih rasanya, kenapa sampai serame itu banget? Yuk kita coba yuk. Oh, ternyata bumbu kacangnya enak. Nah, jadi mau beli sayur dulu. Pakai lipstick dulu bentar. Terus kita beli sayur. Beli ayam. Suamiku pengen makan ayam rempah ketumbar. Jadi aku mau masakin ayam rempah ketumbar. Yuk beli ayamnya dulu yuk. Ikut yuk. Tapi nanti aku matiin ya. Panas ya. Biasanya pagi. Iya kan kerja dulu bang. Yang ini berapa nih yuk? Berapa yuk? Apa yuk? Oh, berapa yuk? 7.000. 5.000. Ya, terima kasih kembali ya yuk. Aduh, gila panas banget. Saya mau tahu nggak? Kakak digodain. Tahu nggak teh? Akan aja. Assalamualaikum Ayu. Iya, waalaikumsalam kata kakak kan. Ayu cantik bener hari ini. Kata Emang kakak. iya? Iya. Apa kayaknya? Sia. Oh iya, terima kasih kata Sia kakak. tuh kak. Itu tuh abang-abang yang agak gemuk. Ayu cantik banget hari ini. Oh iya, terima kasih kata kakak. Gitu aja udah. Aduh. Lari paling surangnya lah. Ada juga. Ada yang paling sisa. Harusnya tadi Anum payu juga ya. Pergi Anum ya. Biar bener nggak digodain ya. Nek. Aduh. Apa itu? Ini. Parfum. Oke, kita lanjut dulu pulang ya, langsung masak. Jadi ceritanya baru sampai rumah, terus anak udah ngerengek minta ice. Oke. Sama Anum. Lanjut kita masak dulu ya. Ceritanya mau masak ayam rempah. Suami nanyain kemarin. Dia bilang, "Iya, buatin aku ayam ketumbar dong," katanya dia gitu. Jadi aku berencana mau buatin ayam rempah ketumbar. Nanti resepnya akan aku buat di vlog Mama Cimacak, oke? Ditunggu ya.